Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz Lukmanul Hakim yang kami hormati, para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa malam ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Kita menanti-nanti tadi alhamdulillah setelah 2 jam dari Jawa kemudian masuk ke Aceh, baru ada maghrib di Aceh karena memang kriteria yang sangat memenuhi itu adanya di Aceh, di barat kita. Mungkin tingginya bisa lebih dari 3, tapi sudut elongasinya harus 6,4 derajat. Jangan berkata orang sudah pergi ke bulan kita masih ngintip bulan, jangan begitu. Ini memang adalah syariat. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Beridul fitri juga dengan melihat hilal. Jadi jangan dijadikan candaan. Seringkali ada yang jadikan candaan, orang lain udah pergi ke bulan kita masih ngintip bulan. Jangan begitu. Itu berarti ngejek syariat. Karena itu ada hadisnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam ini tema yang diamanatkan kepada kami adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, keutamaan itu bahasa Arabnya fadilah. Dalam bahasa lainnya adalah keistimewaan atau keunggulan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa Ramadan di dalam beberapa literatur kitab atau kutubut turas, seperti dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam tarikh Tasyrik, semuanya menyatakan bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Persisnya ayat 183 surah Al-Baqarah itu turun di bulan Sya'ban, sehingga berlaku ini puasa di bulan depan, yakni bulan Ramadan. Nah, apa keutamaan daripada bulan Ramadan? Di antaranya Nabi pernah berkata dalam Sunan An-Nasai, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barakah adalah bertambah nilai kebaikan. Dengan satu kata syahrul mubarak saja banyak sekali nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keistimewaan, nilai-nilai keunggulan, nilai-nilai keutamaan di Ramadan. Mana contohnya? Pertama, kenapa ada bulan Ramadan? Allah ingin agar dosa-dosa kita diampuni. Ibu banyak dosa nggak, Bu? Punya dosa, Pak? Banyak. Baik yang disengaja maupun disengaja banget. Kalau nggak disengaja kan kita udah doa Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, ya nggak? Ini udah tahu dosa, malah kerjain. Buis. Apa Bu Emma? Saya nggak ngomongin ya, tapi itu tuh Bu Lili kalau ngambil paket sampai Ramadan belum bayar. Saya nggak ngomongin ya. Padahal itu ngomongin, betul-betul. Nah, jadi kita semua punya dosa, maka Allah berkehendak agar dosa-dosa kita diampuni. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam punya potensi salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang bertaubat. Di Ramadan ini adalah momentum baik kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya kata baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dasarnya, Pak,
Makanya di permulaan ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang beriman, Pak. Coba besok kalau kita nggak punya dasar iman dan nggak diperkuat dengan niat, sugesti, yakin kepada Allah, nggak akan kuat. Tadi pagi sudah sarapan jam 6, jam 7, ya enggak? Jadi awali pagi dengan sarapan, bukan dengan senyuman bohong itu. Jam 10 saya lapar lagi. Nah, kita pagi sudah sarapan, bahkan kalau belum nemu nasi dianggap belum sarapan. Padahal udah bahkan buras 5 darmaji, udah 5 aku hiji anggerwe belum disebut saat makan begitu ya. Belum ketemu makan siang. Kalau kita acara di hotel ada coffee break jam 10, ngopi, nyanut, snack box ya. Makan siang, lanjut sebelum ketemu makan malam, udah lapar lagi. Tapi alhamdulillah dengan dasar iman 13 jam lebih kita orang Indonesia tidak makan, tidak minum, itu dasarnya iman. Maka siapa orang yang berpuasa dengan dasar iman, wahtisaban dan penuh kerelaan, pengharapan kepada Allah, ikhlas maksudnya. Apa rewardnya, apa benefitnya, apa keuntungannya? Gupiro, akan diampuni lahu bagi orang yang berpuasa tersebut sesuatu taqaddama min dzambi, yang telah terdahulu berupa dosanya. Maka dengan puasa Allah hapus dosa-dosa kita. Wa man qama ramadhana, dan siapa yang qiyam Ramadan, kata Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam, makna qiyam itu bisolah wa bitilawah, dengan sholat sunnah seperti sekarang qiyam Ramadan. Nggak usah ribut masalah rakaat, yang 8 silahkan, yang 20 plus 3 silahkan, yang nggak benar ya nggak sholat, gitu aja dah ya. Nah, siapa orang yang qiyam Ramadan dengan sholat sunnah maupun tilawah, bukan tilawah tidur di lantai bawah Pak, bukan, baca Al-Quran, sama keuntungannya, rewardnya, gufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maka satu keutamaan di Ramadan, kita akan dihapus dosa-dosa kita, amin Allahumma. Keutamaan yang kedua, bahwa dengan adanya puasa Ramadan, Allah menghendaki agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah maklum, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan ijabah, aku pasti akan perkenankan doa kalian. Tuh, dengan berpuasa, kata Nabi apa? Thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 kelompok yang doanya tidak akan tertolak. Al-imamul adil, pertama pemimpin yang adil, was-shaimu hina yuftiru, orang yang berpuasa hingga atau ketika yang berbuka, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Tuh yang kedua tuh, bahwa 3 kelompok yang doanya tidak akan tertolak, diantaranya nomor 2 orang yang berpuasa. Bahkan dalam rangkaian ayat puasa bukan 183 doang, ada diselip 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Berarti ada isyarat doa orang yang berpuasa, doa yang disampaikan di Ramadan akan diijabah. Yang ketiga keutamaan di Ramadan, bahwa kenapa ada terutama abu-abu sama waktu berlaku abu-abu jahim, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, itu menunjukkan potensi-potensi kebaikan terbuka, potensi-potensi keburukan ditutup. Termasuk waktu galu fi asyayatin, dibelenggu setan. Bukan berarti setan kagak ada Pak, maksudnya setan dibelenggu, diperketat ruang geraknya dengan mengetatkan kita menahan hawa nafsu, begitu maksudnya. Bukan berarti wah setan kagak ada nih ya di Ramadan, ada tetap ya, jangan nyalahin setan ya. Kenapa kita nggak digoda setan? Oh kita mungkin lebih galak dari setan, nggak begitu, kitanya belum bisa menahan hawa nafsu. Maka yang ketiga keutamaan Ramadan adalah besarnya potensi-potensi kebaikan. Yang keempat, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, keutamaan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Kata Allah Ta'ala, setiap amal Bani Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 illa saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku saja yang akan ajzi, jaza, balas, yang akan membalasnya. Sehingga tidak ada yang tahu berapa jumlah hitungan angka pahala puasa, seperti halnya pahala sabar. Makanya Imam Ghazali menyebut Ramadan, bulan puasa, disebut dengan syahrus sabar, bulan bersabar. Karena tengok di akhir ayat 9 surah Az-Zumar,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dicukupkan pahala bagi orang-orang yang bersabar, pahalanya tak terhingga, sama halnya dengan puasa, pahalanya tak terhingga. Yang terakhir para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, ini namanya kultum, kuliah 7 menit. Kalau kelamaan ntar kultum, kuliah terserah antum gitu ya. Terakhir bapak ibu sekalian, Allah menghendaki adanya Ramadan dengan keutamaan agar kita menjadi orang-orang beruntung. Ujung output dari Ramadan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana inputnya iman, processingnya dengan puasa, outputnya la'allakum tattaqun, takwa. Dan di ayat berapa itu surah An-Naba 31 atau 32, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang bertakwa mafaza, keberuntungan. Apa keberuntungan? Hadaik wa naba, jamak dari adiko, taman-taman, kebun-kebun surga. Makanya kenapa di usai Ramadan saat masuk 1 Syawal atau Idul Fitri ada doa tambahan selain dari doa Nabi. Kalau doa dari Nabi kan taqabbalallahu minna wa minkum. Seringkali kita mendengar minal aidin al-faizin. Itu tuh kenapa ada faiz? Karena itu takwa. Ya. Mafaza. Hakikatnya tuh doanya begini, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian minal aidin wal faizin, min termasuk daripada al aidin yang kembali kemana? Ilal fitrah, bukan ilal fitri. Ya, bukan kembali kepada Fitri, Dewi, Desi, Maya, bukan. Sebab Fitri, fitrah beda. Ilal fitrah, kepada potensi penciptaan kita bersih suci kembali, wal faizina bil jannah, dan sukses menggapai surga. Amin Allahumma amin. Ini saja para bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga dengan disajikannya kultum tentang keutamaan bulan suci Ramadan, kita bisa memanfaatkan kuota 30 hari lebih kurangnya selama 1 bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Qiyamnya dengan benar-benar, siamnya juga dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.